Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kuliah analisa sistem tenaga listrik. Pembahasan kali ini tentang daya sistem 3 fasa pada beban yang tidak seimbang. Di kuliah sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa beban itu tidak pernah seimbang, ya. Tetapi untuk tujuan praktis, untuk tujuan kemudahan di dalam analisis, maka beban itu dianggap seolah-olah seimbang. Keseimbangan beban saya juga sudah analogikan pada kuliah online. Saya umpamakan ada 3 orang yang masing-masing kebutuhannya tentunya berbeda, ya. Dan kita tidak bisa mengendalikan kebutuhan masing-masing, ya. Karena setiap saat kebutuhan pelanggan tentang listriknya tentunya tidak seragam, ya. Dan kita juga tidak punya kemampuan untuk membuat mereka supaya menggunakan beban secara seragam. Nah, analisis terkait dengan beban yang tidak seimbang menjadi ribet. Oleh karena itu perlu ada cara-cara khusus. Karena pada faktanya beban itu tidak seimbang. Tetapi dianalisis dalam situasi atau dalam kondisi seolah-olah itu seimbang, ya. Sehingga ada semacam cara atau metode untuk membawa sistem yang tidak seimbang, kita bawa ke dalam sistem yang seolah-olah seimbang, ya. Nah, untuk bisa memahami sistem yang tidak seimbang, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana daya sistem 3 fasa pada beban yang tidak seimbang, ya. Nah, apa yang menjadi indikator bahwa pembebanannya seimbang? Ya, seperti yang ada di slide ini adalah jumlah pasar dari ketiga tegangan itu sama dengan 0. Seperti pada contoh sebelumnya, di contoh soal yang hubungan delta, kita memberikan contoh soal di mana kita bisa buktikan di situ bahwa pada sistem yang seimbang, jumlah tegangan pada rangkaian tertutupnya sama dengan 0 kemarin ya. Kita sudah buktikan juga. Nah, kalau jumlah pasar dari ketiga tegangan itu sama dengan 0, maka bebannya seimbang. Begitu pula dengan jumlah pasar dari arus pada ketiga fasa akan juga sama dengan 0. Nah, jika impedans beban dari ketiga fasanya tidak sama, jumlah pasor dan arus netralnya IN juga tidak akan sama dengan 0. Dan beban pada saat itu dikatakan tidak seimbang. Nah, apa yang menjadi penyebab ketidakseimbangan ini, ya? Nah, ini dituliskan bahwa ketidakseimbangan beban ini dapat terjadi karena hubung singkat atau ada hubungan yang terbuka pada beban. Hubungan terbuka pada beban maksudnya apa? Misalnya nih, jaringan 3 fasa nih, ya, jaringan 3 fasa. Ada saat di mana salah satu fasa mungkin terbuka, ya. Harusnya dalam keadaan tertutup, dalam artian bahwa kalau kita bayangkan sebuah saklar, maka saklarnya dalam kondisi on, ya. Tapi ada mungkin kejadian apa? Salah satu switchnya terbuka, ya. Itu bisa dianggap sebagai rangkaian terbuka. Atau karena kejadian badai, tofan dan lain sebagainya, sistem 3 fasanya tadinya yang lagi normal, tiba-tiba salah satunya putus. Ketika itu putus kan sama dengan keadaan terbuka, ya. Sehingga beban menjadi tak seimbang. Kemudian apa yang terjadi dengan arus hubung singkat? Misal hubung singkat satu fasa ke tanah, ya.
ada 3 fasa A, B, C yang hubung singkat satu fasa ke tanah, ya. Katakanlah fasa A, ya. Maka tegangan di fasa A akan menjadi 0 karena semua arus akan menuju bumi melalui titik di mana terjadi hubung singkat tadi. Tetapi arusnya sangat besar sekali, arus hubung singkatnya besar, tetapi tegangan di situ menjadi 0. Sehingga menjadi tidak seimbang, ya. Ada arus yang besar sekali, di fase yang lain arusnya mungkin tidak begitu besar, tegangan yang lain lagi sehat-sehat, yang satu lagi 0, ya. Itu menyebabkan ketidakseimbangan tadi, ya. Jadi bisa karena hubung singkat atau ada hubungan atau rangkaian yang terbuka di beban. Pada sistem 3 fase ada 2 jenis ketidakseimbangan. Yang pertama ketidakseimbangan pada beban, kemudian ketidakseimbangan pada sumber listrik. Dalam hal ini sumber daya bisa di generator misalnya, ya. Jadi ketidakseimbangan beban dan ketidakseimbangan pada sumber. Nah, kalau sudah keduanya ini sudah terjadi pencampuran, jadi kombinasi, ya, antara keduanya, sudah bebannya sudah tidak seimbang, sumbernya juga sudah tidak seimbang, ini menjadi rumit untuk mencari penyelesaiannya. Oleh karena itu pembahasan dibatasi pada ketidakseimbangan beban dengan sumber listrik yang seimbang. Artinya ketidakseimbangan terjadi di sisi beban. Karena memang faktanya seperti itu. Beban selalu tak seimbang. Bukan karena hanya ada gangguan. Bahkan ketika dalam keadaan normal pun pada dasarnya beban tidak seimbang. Karena apa tadi? Karena kebutuhan tadi, ya. Butuh. Apalagi kalau sudah terjadi lagi gangguan, lebih tidak seimbang lagi, ya. Nah, di antara dua ketidakseimbangan ini kita memilih salah satu, dan kita memilih ketidakseimbangan terjadi pada beban dengan menganggap bahwa sumber listrik dalam hal ini generator dalam kondisi seimbang, ya, sumber listriknya seimbang. Saya dilanjut. Ada pertanyaan? Ini gambar-gambar dari rangkaian 3 fasa. Contoh yang ada di gambar ini adalah 3 fasa dengan hubung bintang, ya. Agak blur, ya, blur. Nah, gambar yang pertama ini, yang ini adalah sistem 3 fasa yang seimbang, ya. Kita lihat impedans di masing-masing sama besarnya, yaitu 40 ohm. Kemudian ditunjukkan oleh arus netral ini IN sama dengan 0, ya. Arus netralnya sama dengan 0. Kemudian tegangan saluran V line, ya. Sekali lagi di pembahasan sebelumnya yang dimaksud dengan V line adalah tegangan antara 2 penghantar, ya, atau 2 konduktor, ya. Ini V line 240 volt. Kemudian di gambar B ini adalah sistem 3 fasa yang tidak seimbang. Kenapa menjadi tidak seimbang? Adalah salah satu fasa yang dalam kondisi terbuka. Nih, open circuit. Kalau rangkaian ini terbuka berarti tidak ada arus yang mengalir, ya. Tidak mungkin arus mengalir sementara salurannya terbuka, tidak bisa, ya. Sehingga arus katakanlah pada fase A menjadi 0, di fase B arusnya adalah sebesar IB, dan pada fase C arusnya sebesar IC. Berapa arusnya belum tahu karena ini tidak sedang menghitung, ya. Tidak sedang menghitung, hanya baru konsepnya. Karena arus ini di sini 0 dan ini memiliki nilai tertentu, maka pasti pada di saluran netralnya akan ada arus netral, ya.
Nah, di gambar B ini termasuk salah satu sistem yang tidak seimbang yang disebabkan oleh adanya rangkaian terbuka atau open circuit, ya. Kemudian pada gambar C ini juga adalah gambar dari sistem 3 fasa yang terseimbang. Keterseimbangannya karena apa? Karena terjadi hubung singkat. Nih, arus di sini tidak melalui beban lagi, tetapi ada short circuit di sini, hubung singkat, ya. Ini juga menyebabkan sistem menjadi tak seimbang. Berapa arus IA ini ya? Arus IA adalah arus hubung singkat. Biasanya arus hubung singkat besar sekali dibandingkan dengan arus yang mengalir pada fasa-fasa yang tidak terjadi hubung singkat, ya. Makanya di sini ada IA. Di sebelah ada IA sama dengan 0. Di sini IA ditulis. Berarti ada arus pada fasa A. Yang besarnya belum tahu, ya. Belum tahu besarnya berapa. Yang jelas ada arus yang besar di sini yang mengalir melalui fasa A karena yang terjadi hubung singkat ada di fasa A. Karena arus-arus ini tak seimbang, maka akan ada arus pada penghantar netral. Di netral itu akan ada arus yang mengalir di penghantar netral. Oke. Jadi ini ilustrasi dari ketakseimbangan tadi. Keseimbangan yang disebabkan oleh rangkaian yang terbuka dan keseimbangan yang disebabkan oleh hubung singkat. Oke, bisa lanjut? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya saya next. Nah, pada saat terjadi gangguan saluran netral pada hubungan bintang akan teraliri arus listrik. Nah, ketakseimbangan beban pada sistem 3 fasa dapat diketahui dengan indikasi naiknya arus pada salah satu fasa, di mana naiknya ini sangat tidak wajar, ya. Ada kenaikan arus pada salah satu fasa dengan kenaikannya yang tidak wajar. Dalam beberapa artikel, dalam beberapa referensi saya pernah membaca bahwa arus hubung singkat itu bisa 20 kali dari arus nominal, ya, atau arus pada kondisi normal. Katakanlah dalam kondisi normal itu dengan sistem yang seimbang, masing-masing fasa mengalirkan 100 ampere. Ketika terjadi hubung singkat, katakanlah di fasa A, maka di fasa A itu akan terjadi arus dengan besarnya 20 kali 100 ampere. Karena besarannya bisa 20 kali arus nominal. Ya. Sehingga arusnya naiknya dengan tidak wajar, ya. Kemudian indikator yang lain adalah arus pada setiap fase mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Ya, mungkin kalau hanya berbeda misalnya yang satu 10 ampere, yang satu 10,5, yang satu lagi 9,5 mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya dan masih kita anggap dalam tanda petik bebannya seimbang, ya. Tapi kalau sudah sangat signifikan, yang 110, yang 120, yang 130 itu sudah signifikan, ya. Karena perbedaan arus ini menyebabkan kerusakan pada peralatan. Nah, kenapa pada beban-beban 3 fasa, ya, kalau Anda bisa perhatikan di gedung-gedung yang instalasinya 3 fasa, pasti MCB 3 fasanya itu dikopel satu sekaligus, ya. Kenapa itu dikopel seperti itu? Bisa saja terjadi hubung singkat di salah satu fasa dan MCB yang ada di fasa itu akan trip. Nah, untuk menjaga supaya dia trip keseluruhannya walaupun yang lain tidak ada hubung singkat, dikopel, ya, supaya trip satu kali, trip bersamaan, ya. Begitu juga pada saat kita mau on, dia akan on bersamaan. Makanya di sistem atau di switching yang 3 fasa, pasti 3 fasanya itu mekanismenya bersamaan, mekaniknya bersamaan, ya.
penggeraknya bersamaan, tidak satu-satu. Karena walaupun hanya berbeda dalam range persekian detik, ketika dua menutup, yang satunya baru menutup 1-2 detik berikutnya, maka 1-2 detik itu dianggap gangguan sebagai gangguan yang open circuit, ya, karena dia sedang buka, ya, bisa ya, sehingga harus bersamaan. Kalau Anda suka apa ya, melakukan pengamatan, ya, kalau di gedung-gedung coba lihat yang mana MCB 3 fasanya. Oh, ini MCB 3 fasa, dicirikan dengan RST-nya dikopel sekaligus begitu, ya. Itu baru MCB, itu kan baru sisi tegangan rendah. Kalau sudah di circuit breaker, ya, itu pasti, ya. Nah, mungkin dari fisik kita tidak bisa lihat yang mana tiganya, tapi kan bisa saya tuasnya itu, ya, saya menggunakan saklar tombol tekan, ya, gini, itu terhubung dengan penggerak yang 3 fasa di dalam, ya. Kalau Anda kemarin ini yang sempat ke PLTU Molotabu, siapa dulu namanya ini? Ketua kelasnya siapa dulu? Nirma sempat ke Molotabu kita kemarin, ya. Di room kontrolnya itu kan ada tertulis emergency stop atau emergency saklar untuk emergency, ya, yang warna merah gini loh, ya. Itu saklar 3 fasa sebenarnya, ya, karena begitu kita tekan itu, ya, bisa dalam, apakah kalau misalnya dalam keadaan off, begitu kita tekan berarti dia akan on, ya, tapi itu berhubungan dengan mekanik untuk penggerak switch yang 3 fasa. Begitu juga kita tarik, maka dia akan off, ya. Tariknya on, tekan off, ya. Makanya di situ tertulis hati-hati bersandar. Kalau tak sandar kan, batas sandar di saklar itu kan off sistem, ya. Itu tentunya switching yang manual. Tentunya ada juga switch yang bekerja secara auto, yang dihubungkan dengan relay gangguan. Ketika relay membaca gangguan, maka dia akan memerintahkan ke kontak-kontak circuit breaker untuk membuka, ya, kalau misalnya terjadi gangguan. Membukanya bukan cuma satu, walaupun hanya terjadi hubung singkat 1 fasa, pasti membukanya 3-3. Karena tidak mungkin sistem beban-beban 3 fasa hanya disuplai oleh 2 fasa. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi justru adalah kerusakan di alat itu. Misalnya motor 3 fasa, 1 fasanya tidak berfungsi atau dalam keadaan off, maka motornya memang tidak jalan, tetapi justru lebih rusak karena hanya 2 fasa yang masuk tegangan ke situ. Sehingga sistem proteksinya dibuat ketika terjadi hubung singkat, terjadi apapun itu gangguan, maka circuit breaker yang berhubungan dengan sistem 3 fasa akan on atau off bersamaan, ya. Nah, di dalam analisis kita juga diperkenalkan dengan kuantitas per unit atau harga per unit, harga persatuan. Apa yang menjadi filosofi dari kuantitas per unit ini yang digunakan pada hampir semua analisis sistem, ya. Pertama, saluran transmisi tenaga itu dioperasikan pada tingkat tegangan yang dinamakan kilovolt. Tingkat tegangan yang kilovolt ini merupakan unit yang sangat memudahkan untuk menyatakan tegangan pada sistem transmisi. Kemudian, karena daya yang disalurkan adalah daya-daya yang besar, maka satuan-satuan seperti kilowatt, megawatt, kilovolt ampere atau megavolt ampere menjadi istilah-istilah yang sudah biasa digunakan pada saluran transmisi. Nah, kuantitas-kuantitas yang tadi, baik kilovolt ampere, megavolt ampere, kilowatt, megawatt, bersama-sama dengan satuan yang lain yaitu ampere dan ohm,
seringkali dinyatakan sebagai suatu persentase atau per unit dari suatu nilai dasar atau referensi yang sudah ditentukan. Jika referensi atau tegangan dasar kita pilih 120 kV. Bagaimana memilih ya, kita diserahkan kepada kita untuk memilih yang menjadi referensi di dalam menentukan yang mana yang menjadi base-nya. Diserahkan kepada kita bukan berarti bahwa setiap saat kita ubah. Ketika kita memilih salah satu yang menjadi referensi atau memilih atau menentukan sebuah tegangan dasar, maka sepanjang analisis dilakukan, maka itu juga yang menjadi base-nya, ya. Ada konsistensi gitu loh, bahwa kita sudah memilih base-nya yang ini. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita memilih 120 kV sebagai base-nya, maka untuk tegangan-tegangan berikut yaitu 108, 120 dan 126 berturut-turut menjadi 0,9, 1,0 dan 1,05. Pertanyaannya, ada yang mengerti dari mana 0,9, 1,0 dengan 1,05? Kalau Anda sedikit jeli melihat pernyataan ini, karena level sarjana itu adalah memaknai, memiliki kemampuan menganalisis apa yang disampaikan baik secara bahasa buku, bahasa tulis, atau secara verbal. Ya. Nah, seorang sarjana kemampuan analisisnya yang lebih ditonjolkan. Ya. Nah, ada yang tahu dari mana angka-angka 0,9, 1,0 dan 1,05 ini? Berdasarkan penjelasan di slide ini. Baca kembali mulai dari kata, tetapi kuantitas tersebut di atas bersama-sama dengan ampere dan ohm sering dinyatakan sebagai suatu persentase atau per unit dari suatu nilai dasar atau referensi yang sudah ditentukan. Persentase dari sesuatu yang sudah ditentukan. Sebagai contoh di sini misalnya kita memilih base-nya 120 kV. Maka tegangan 108, 120, 126 berturut-turut menjadi 0,9, 1,0 dan 1,05. Ada yang tahu dari mana angka-angka 0,9, 1,0 dan 1,05 ini? Oke, nggak apa-apa. Tuh berarti analisanya berjalan, ya. 108 dibagi 120 karena 120 menjadi base, ya. Maka hasilnya 0,9. Kalau dinyatakan di dalam persen, maka 108 per 120 adalah 90%, ya. 90% kan sama dengan 0,9, ya. Gitu ya. Kemudian 120 dari 120 kan 1. Atau 100%, ya. Selanjutnya 126 per 120 kan 1,05 atau 105%, ya. Saya karena base-nya adalah 120 atau yang menjadi referensi. Jadi begitu ya untuk melihat nilai-nilai ini, ya kita bahagi ini nilai-nilai yang diberikan terhadap referensinya, di mana referensi kita sudah tentukan atau base-nya kita sudah tentukan 120 kV, sehingga 0,9 ini diperoleh dari 108 per 120, begitu seterusnya. 1,0 ini adalah diperoleh dari 120 per 120 dan 1,05 diperoleh 126
per 120 ya. Selanjutnya tentang hubungan dari besaran-besaran tadi, yaitu tegangan, arus, kilovolt, ampere, dan impedans mempunyai hubungan sedemikian rupa. Mereka dihubungkan. Ada hubungan dari keempat besaran-besaran ini. Sehingga pemilihan dasar untuk dua saja, kita mau menentukan dasar dari dua saja dari keempat besaran di atas, kita hanya butuh dua base saja, dua dasar. Dua yang menjadi nilai dasar, dua yang menjadi referensi. Nah, kalau kita sudah menentukan dua saja dari kuantitas itu, maka dengan sendirinya akan menentukan nilai dasar untuk kedua kuantitas yang lain. Jika nilai dasar arus dan tegangan sudah kita pilih, maka nilai dasar untuk impedans dan kilovolt ampere juga kita bisa tentukan. Ya. Karena keempat besaran ini memiliki hubungan. Pertama, bagaimana hubungan arus, tegangan, dan daya? P sama dengan I kali V. Ya. Berarti itu sudah menghubungkan P, daya, dalam hal ini kilovolt ampere di sini ya, sama dengan V kali I, sama dengan tegangan yang dikali dengan arus. Oke? Itu ya. Hubungan yang lain lagi yang mana? Tentang hubungan tegangan dengan arus dan impedans. V sama dengan I kali Z, atau V sama dengan I kali R, hukum Ohm. Ya. Nah, persamaan arus itu kan yang menghubungkan keempat tadi, ya. Bisa ya? Artinya dengan mengetahui dua besaran, maka dua besaran yang lain dapat kita tentukan. Bisa ya? Nah, biasanya pada saluran transmisi, pada analisa sistem tenaga, yang dijadikan dasar, biasanya yang dijadikan dasar adalah megavolt ampere, atau biasa kita sering tulis MVA-nya, ya. Dan tegangan dasar dalam kilovolt. Ini kuantitas yang dipilih untuk menjadi dasar atau referensi. Jadi pada analisa sistem biasanya yang digunakan menjadi daya dasar atau base untuk daya adalah dalam MVA, kemudian tegangannya dalam kilovolt. Atau singkatnya, di dalam analisa sistem biasanya yang digunakan untuk menjadi dasar adalah daya dan tegangan, ya. Kemudian dasar untuk arus dan impedans kita bisa dapatkan dari hubungan tadi, ya, yaitu P sama dengan V kali I, V sama dengan I kali R, ya. Dengan itu kita bisa menentukan dasar baik untuk arus maupun untuk impedans, ya. Nah, di dalam analisa sistem, baik sistem fasa tunggal atau sistem tiga fasa, istilah tegangan itu mengacu pada tegangan ke netral, ya. Kenapa gondrong? Dari tadi saya lihat kau seperti tidak serius kuliah. Kalau ada urusan lain, saya kira kau itu memahami setiap saya melihatmu, kau dengan kesibukanmu sendiri. Kalau memang tidak senang kuliah, lagi ada urusan lain, Anda boleh minta izin. Saya nggak paksakan Anda hadir, ya. Daripada ya seperti ini kan terganggu lagi konsentrasi saya. Ya. Saya memang tadi hanya menggunakan bahasa tubuh, bahasa, cuma kayak tidak paham gitu. Dan sepertinya harus menggunakan bahasa verbal, ya. Nah, ini hilang lagi, hilang moodnya itu. Anda punya kesibukan mengganggu banyak orang yang mungkin hari ini bertanggung jawab terhadap semua biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk kuliah. Karena kalau udah dibiayai sudah susah-susah, ya, minyak goreng susah, tetapi yang dikasih kuliah juga seperti ini, ya. Lebih baik pulang kampung. Sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk diri sendiri,
tapi masih bisa mengganggu orang lain kan, waduh, para amat gitu. Nah, pada sistem fasa tunggal atau sistem 3 fasa, istilah tegangan itu berarti tegangan antara fasa ke netral ya. Kemudian istilah kilovolt ampere, megavolt ampere adalah istilah yang atau mengacu kepada daya per fasanya ya. Oke. Kalau tegangan ke netral, yang dimaksud dengan tegangan ke netral berarti pada pembahasan sebelumnya minggu yang lalu dan terakhir juga kita kuliah offline atau online, yang dimaksud berarti tegangan V line ke netral ya, atau dengan kata lain tegangan fasa ya. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena selalu masuk saya bingung di situ. Ini tegangan antar fasa atau tegangan fasa netral ya. Pasti Anda akan menemukan kebingungan di situ. Yang harus saya masukkan ini tegangan antar fasa kah atau tegangan fasa ke netral untuk menghitung arus misalnya. Itu. Atau untuk menghitung daya 3 fasanya ya. Makanya saya ulang-ulang. Yang dimaksud tegangan saluran apa? Tegangan fasa apa? Jadi tegangan saluran tegangan antar fasa ya. Tegangan fasa netral adalah tegangan fasa ya. Dan pada analisa ini, tegangan ketika disebut tegangan, makanya dia maksud adalah tegangan ke netral. Atau dalam pembahasan sebelumnya adalah tegangan fasa. Kemudian daya, yang dimaksud daya pada analisis nanti, makanya yang dimaksud daya adalah daya per fasa ya. Kenapa dipilih tegangan fasa kemudian daya per fasa ya? Karena untuk sistem yang seimbang atau untuk sistem yang tidak seimbang kemudian kita bawa ke dalam sistem yang seolah-olah seimbang, maka analisis cukup kita lakukan saja pada salah satu fasa ya. Salah satu fasa saja yang kita analisis, maka itulah itu juga yang terjadi pada fasa-fasa yang lain ya. Misalnya fasa A yang kita lakukan analisis hubung singkat misalnya. Maka ketika terjadi hubung singkat di fasa A, kita lakukan analisis, maka hal yang sama juga akan terjadi di fasa B dan C. Karena asumsi di bawah sisi dalam keadaan seimbang atau dalam keadaan yang tidak seimbang, tetapi kita bawah menggunakan metode tertentu untuk bisa kita lakukan analisis yang seolah-olah dia seimbang ya. Ya cukup saja satu kita analisis. Makanya tegangan dan istilah tegangan dan istilah kilovolt ampere di sini mengacu pada tegangan fasa, yaitu tegangan ke netral, dan daya per fasa ya, untuk sistem 3 fasa. Oke. Nah, pada sistem 3 fasa dan sistem 3 fasa di mana tegangan berarti tegangan ke netral dan istilah kilovolt ampere berarti kilovolt ampere per fasa, maka berlaku rumus-rumus berikut untuk bermacam-macam kuantitas. Oke, di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa biasanya pada analisa sistem yang menjadi dasar itu dipilih megavolt ampere atau kilovolt ampere dan tegangan dalam hal ini dalam kilovolt. Itu yang menjadi dasar. Jadi ada 4 besaran ya: daya, tegangan, arus, impedans. Kita sudah tentukan 2. Di teori sebelumnya dengan cukup menentukan 2 dasar, maka 2 yang lainnya bisa kita tentukan juga ya. Bagaimana caranya? Arus dasar. Arus dasar sama dengan dasar dari kilovolt ampere, berarti daya dasar ya, dibagi dengan tegangan dasar, yaitu KV line ke netral.
atau dasar dari kilovolt ampere per fasa, satu fasanya dibagi dengan tegangan dasar, di mana tegangan dasar adalah tegangan ke netral, ya, line to neutral, itu LN, ya. Dari mana rumus ini? Rumusnya rumus daya ada. Dasar apa? Daya sama dengan P sama dengan V kali I, kan tidak? Anda tidak akan kehilangan. Dari mana nih rumus? Kalau Anda sudah tahu, harusnya sudah tahu bahwa rumus daya adalah tegangan yang dikali dengan arus, gitu kan? Saya, ini kan pada dasarnya adalah V kali I sama dengan daya P, ya, ya. Begitu juga impedans dasar adalah tegangan dasar. Tegangan dasar dalam volt, kalau di sana kilovolt, volt, line ke netral dibagi dengan arus dasar. Arus dasarnya di mana? Ini kita sudah dapatkan sebelumnya, ya. Sehingga impedansnya gampang. Ini kan dari rumus V sama dengan I yang dikali impedans, I kali Z, ya. Atau dalam hukum Ohm, Z itu kan satuannya Ohm juga, ya. Maka V sama dengan I kali R, gitu ya. Ya, kita nggak akan kehilangan informasi dasarnya selama kita tahu, selama kita kuat dalam hal-hal persamaan-persamaan dasar di teknik elektro, ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, saya mau ngecek kehadirannya. Sambil Anda mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan saja, ya. Isnain Sarjanmento, Laode, Nabil, Muhammad, nggak ada ya? Rio Matute, nggak ada, berarti sudah nggak mungkin lagi meneruskan, karena tercatat saja, apalagi yang tidak tercatat, ya. Tercatat sudah 4 kali nggak hadir, ya. Ya. Ayu Purnama, okay. Aco Karim, Muhammad Ramdan, Muhammad Rifai Damogalat. Oh, KKN ya. Diki Ariwinoto, Nirmala Sari, Faisal sama Yasin, Febrianto Jakaria, Yusuf Muhammad Tobamba. Enggak ada ya? Kayaknya juga sudah susah melanjut. Abdul Rais Gani, Muhammad Alim, Abdul Mutalib Maku, Mudi Yudi ya, Yudi Anas Sahri, sakit, muntah-muntah. Safal di Gobel, okay, hadir. Aldiansa Nur Kamiden, Fandi Honi, Jalaluddin Akbar, Anggun, Isiswanto, Abdul Mufli Esmento. Dalam rangka rapat FKHMI. Kuantitas per unit untuk arus dasar dan juga impedans dasar. Ini juga persamaan untuk menentukan impedans dasar. Jadi impedans dasar bisa kita hitung dengan ini, kita juga bisa hitung dengan ini, yaitu tegangan dasar dalam kilovolt line netral yang dikuadratkan dibagi dengan dasar dari kVA, karena kita sudah menentukan dasar ya, kVA dikali 1000. Atau kalau kita tidak mau mengalihkan 1000, maka impedan dasarnya adalah tegangan dasar kuadrat dari tegangan dasar dibagi dengan dasar dalam MVA yang per fasanya, ya.
ini juga kita tidak akan kehilangan rumus dasarnya apa sih? Daya itu sama dengan kuadrat tegangan yang dibagi dengan impedans. Kan gitu ya. Itulah daya ya. P sama dengan V kali I ya. Kalau I-nya kita tidak ketahui, misalnya kita tidak ketahui, kita hanya tahu R-nya, maka I juga boleh kita substitusi sebagai V per R, kan itu ya. Maka daya sama dengan V pangkat 2 yang dibagi dengan R, kan gitu ya. Ini kan sama aja. Kita tidak akan kehilangan dari mana rumus awalnya ya. Selanjutnya tentang dasar. Dasar dalam kilowatt satu fasa itu akan sama juga dengan dasar kilovolt ampere satu fasa. Daya dasar dalam yang diberikan dalam megawatt untuk satu fasa akan sama juga dengan dasar dari megavolt ampere satu fasa. Kemudian impedans per unit. Yang bagaimana impedans? Tadi kan kita sudah tentukan impedans dasarnya ya. Maka impedans per unitnya adalah impedans yang sebenarnya dibagi dengan impedans dasar. Seperti yang dicontoh di awal tadi untuk kilovolt. Kilovolt per unit kan bisa aja sama dengan kilovolt yang sebenarnya dibagi dengan kilovolt yang menjadi dasar. Yang tadi dicontoh tadi 120 dasarnya ya. Kemudian masing-masing 108, 120 dengan 126. Maka KV per unitnya adalah nilai yang sebenarnya 108, misalnya pada contoh itu, dibagi dengan 120. Maka dalam PU dia 9 PU, 0,9 PU, ya. Atau 90% kalau dinyatakan dalam persen. Dan untuk tegangan 120, dia dalam satuan per unitnya adalah 1 PU. Diperoleh dari 120 per 120. Begitu juga untuk 126 berarti 1,05 PU. Saya kira ini sudah dijelaskan juga di sebelumnya ya. Subscript yang di atas yaitu satu fasa, kan ada subscript satu fasa nih. Nih ya. Kemudian LN berturut-turut menunjukkan per fasa, ini per fasa, dan saluran ke netral untuk persamaan-persamaan yang berlaku bagi rangkaian 3 fasa. Jika persamaan tersebut dipakai untuk rangkaian berfasa tunggal, maka KV line netral itu berarti tegangan pada saluran berfasa tunggal atau tegangan saluran ke tanah apabila saluran itu ditanahkan. Ya, ini harus yang Anda perhatikan bahwa karena permasalahan dalam rangkaian 3 fasa diselesaikan sebagai suatu saluran tunggal. Maksudnya, pada sistem 3 fasa, analisa sistem itu hanya dilakukan pada salah satu fasa saja. Ya, dengan asumsi tadi bahwa sistem dalam keadaan seimbang. Kalaupun tidak seimbang, kita bawa ke dalam sistem yang seimbang. Karena permasalahan dalam rangkaian 3 fasa diselesaikan sebagai saluran tunggal, maka dasar untuk kuantitas pada diagram impedans adalah kilovolt ampere per fasa dan kilovolt dari saluran ke netral. Sambungannya adalah kalimat berikut. Data-data biasanya diberikan sebagai kilovolt ampere total dari 3 fasa. Biasanya data di lapangan itu adalah total daya 3 fasa, ya. Sehingga harus Anda hitung per fasanya, gitu, ya. Kemudian data di sistem adalah kilovolt antar saluran. Sementara yang kita inginkan adalah kilovolt antar saluran dengan netral, ya. Jadi kalau data diberikan dalam kilovolt line to line, maka Anda harus ubah ke dalam tegangan saluran ke netral, ya. Kalau sistemnya hubung bintang berarti
Maka V line ke netralnya adalah line to line dibagi dengan akar 3 ya. Kalau hubungannya di delta sama ya, baik line to line maupun line netral sama kalau hubungannya delta ya. Misalnya bebannya terhubung delta. Jadi Anda juga harus perhatikan bebannya ini hubung bintang atau hubung delta untuk melihat kilovoltnya. Oke, kalau bebannya hubung delta, maka V line to line sudah itulah V line ke netral ya. Karena di hubung delta V line to line sama dengan V line netral ya. Kalau hubungan Y, V line to line sama dengan akar 3 V line netral, atau V line netral sama dengan V line to line bahagi akar 3 ya. Itu harus kita lihat bebannya terhubung bintang atau hubung delta. Oke. Ini kesimpulan dari beberapa minggu, dari beberapa slide sebelumnya. Kesimpulannya adalah ini ya. Ini mulai dari, ini kesimpulan dari sejak konsep dasar ya, bahwa dalam sistem tenaga listrik pemahaman tentang definisi faktor daya menjadi penting. Ini yang kesimpulan secara keseluruhan ini ya. Suatu rangkaian induktif dikatakan mempunyai faktor daya tertinggal, sedangkan rangkaian kapasitif dikatakan mempunyai faktor daya mendahului. Istilah faktor daya tertinggal dan mendahului menunjukkan apakah arus tersebut tertinggal atau mendahului tegangan. Jadi yang menjadi referensi adalah tegangan. Apakah arus itu tertinggal dari tegangan atau mendahului tegangan ya? Ya. Kalau arusnya tertinggal dari tegangan berarti dia di faktor daya yang tertinggal atau lagging. Arusnya tertinggal. Kalau arusnya mendahului dari tegangan berarti dia pada faktor daya leading. Ya. Arus mendahului tegangan. Tertinggal dan mendahului kan sudah saya pada beberapa pertemuan sebelumnya. Sekarang saya sudah perlihatkan animasinya ya. Kurva yang gini loh, yang warna merah dan biru untuk arus dan tegangan. Dayanya adalah perkalian arus dan tegangan adalah yang warna kuning. Gitu ya. Kan ada ya? Tuh. Kemudian daya reaktif Q akan menjadi positif jika sudut fasa alfa dikurangi beta di antara tegangan dan arus adalah positif. Yaitu jika alfa lebih besar dari beta, tentunya ya, karena alfa kurang beta itu positif, membutuhkan alfanya harusnya lebih besar dari beta ya. Yang juga berarti bahwa arusnya tertinggal terhadap tegangan. Berarti Q akan menjadi positif apabila arusnya tertinggal terhadap tegangan. Kalau arus tertinggal terhadap tegangan berarti pada rangkaian induktif. Ya kan gitu ya. Kalau kita lihat penjelasan di atas ya. Artinya Q positif ada pada rangkaian yang induktif ya. Sebaliknya Q menjadi negatif apabila betanya lebih besar dari A. Yang berarti juga bahwa arus mendahului terhadap tegangan. Dengan kata lain, Q negatif ada pada beban-beban kapasitif ya. Karena beban kapasitif adalah arus ketika arus mendahului tegangan ya. Itu pada beban kapasitif. Pada beban kapasitif berarti Q-nya negatif. Kalau Q-nya negatif berarti dia ke bawah ya. Kalau kita gambarkan fasor ya, yang sumbu X adalah harga real dan sumbu Y-nya adalah harga imajiner. Kan Q menempati posisi imajiner pada rumus daya semu. S sama dengan P tambah JQ. Ya. Kalau Q-nya positif berarti bebannya induktif. Positif berarti ke atas. Atau di atas sumbu X. Ini harus Anda sudah kuasai betul-betul ya. Dikasih putar-putar tahu. Kalau arusnya mendahului tegangan berarti bebannya adalah beban apa? Kalau arusnya mendahului tegangan bebannya apa? Apa?
kapasitif. Artinya Q-nya positif atau negatif? Q-nya negatif ya. Itu untuk arus yang mendahului tegangannya. Kalau tegangan di belakang arus, itu beban apa? Kalau arus mendahului tegangan, beban apa? Beban kapasitif. Kalau arus mendahului tegangan, beban kapasitif. Pertanyaan berikut. Kalau tegangan di belakang arus, kapasitif juga kan? Kan hanya menggunakan kosakata yang berbeda, tapi maknanya sama. Itu yang saya maksud. Biar kasih putar-putar kalau Anda memahami maksudnya. Arus mendahului tegangan sama aja dengan tegangan tertinggal terhadap arus, kan gitu ya. Nah, kadang-kadang masuk bingungnya di situ ya, ketika redaksi. Mereka dihafal mati. Arus mendahului tegangan kapasitif. Tiba-tiba pada tes dia ubah kalimatnya. Bagaimana kalau tegangan tertinggal terhadap arus? Kan sama maknanya dengan arus mendahului tegangan ya. Itu biasanya dalam tes mau jadi apa kek, mau jadi orang PLN, mau jadi orang mana, kalimatnya diubah dari yang kalimat yang biasa digunakan baik di teori, di buku, di jurnal, diubah aja, dan kita terjebak di situ. Untuk mendapatkan tanda yang benar bagi Q diperlukan perhitungan S. S itu adalah daya semu sebagai V yang dikali dengan I conjugate. Bukannya V conjugate yang dikali I. Karena yang tersebut belakangan, yaitu V conjugate dikali I, akan membalikan tanda dari Q. Ya. Kemudian kesimpulan yang berikut, yaitu beberapa atau pertemuan terakhir, kita telah bisa melihat bahwa perhitungan daya tiga fasa untuk beban yang terhubung delta maupun Y maupun bintang adalah sama. Sekali lagi, perhitungan daya tiga fasa ya. Untuk baik beban yang hubung delta maupun hubung Y, hasilnya sama. Perhitungan tiga fasanya ya. Tapi apa yang berbeda di antara keduanya? Tentunya tadi tegangan pada hubungan bintang, tegangan antar saluran di hubung bintang sama dengan tegangan saluran ke netral yang dikali dengan akar 3. Sedangkan arusnya adalah sama, yaitu arus antar saluran sama dengan arus saluran netral. Itu pada hubung bintang. Pada hubung delta kebalikannya, yaitu tegangan antar fasa pada hubungan delta sama dengan tegangan fasa netral atau tegangan fasa, karena delta nggak ada netral. Makanya tegangan fasa netral pada hubungan Y dengan bintang kadang-kadang membingungkan, karena ketika kita masuk ke dalam rangkaian delta, kita nggak ada netral di situ ya. Netral kan nggak ada, delta kan nggak ada netralnya. Makanya tegangan fasa netral di hubung bintang dikenal sebagai tegangan fasa saja, tegangan fasa, tanpa embel-embel netralnya. Kebetulan aja hubung bintang ada netral. Walaupun kadang-kadang hubung bintang juga tidak perlu ada saluran netralnya, kan gitu ya. Kan tidak harus selalu ada saluran netral di hubung bintang. Tetapi hubung delta sudah pasti tidak ada saluran netral di hubung delta. Oleh karena itu istilah tegangan fasa lebih pas, karena bisa mengakomodir kedua hubungan tadi, baik hubungan Y maupun hubungan delta ya. Sehingga definisi tegangan fasa itu lebih pas, itu tegangan yang melintasi salah satu komponen pada hubungan tadi, baik hubung bintang maupun hubung delta ya, yang melewati salah satu komponen. Dan yang masuk salah satu komponen itu berarti salah satu fasanya ya, saya pada beban itu. Karena pada fasa itu yang ada beban, pada saluran fasa itu yang ada beban. Begitu juga pada fasanya itu yang ada sumber tegangan. Karena sumber tegangan generator, belitan generator bisa aja di hubung
bintang atau bisa dihubung delta gitu ya. Belikan generatornya ya. Saya. Kemudian metode kuantitas dalam per unit memudahkan perhitungan-perhitungan dalam analisis sistem tenaga listrik. Pernyataan di bawah ini mungkin bisa belum terbukti dalam beberapa slide sebelumnya, tetapi akan kita bisa buktikan setelah kita akan melihat contoh soal, misalnya hubung singkat satu fase atau 3 fase. Oke, selanjutnya kita masuk pada komponen simetris. Ya, demikian untuk kali ini, dan komponen simetris atau pembahasan komponen simetris nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.